Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Rukmawati selaku dosen pengampu mata kuliah dasar pelindungan tanaman dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyebab penyakit tanaman. Dengan saya sendiri, Ninyoman Pandisatya Premanandini dengan NIM 133210012 sebagai moderator dan teman saya. Saya Safira Yuniarti dengan akhiran NIM 010 sebagai pembaca materi. Saya Samsul Kamal dengan NIM 133210011 sebagai pembaca materi. Saya Lydia Teresa Sitinja dengan NIM 133210013 sebagai pemaparan materi. Baik, materi yang akan disampaikan pada siang hari ini adalah yang pertama definisi penyakit tanaman, yang kedua identifikasi tanaman sakit, yang ketiga penyebab sakit tanaman, dan yang terakhir adalah segitiga penyakit dan kaidah Koch. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi penyakit tanaman. Banyak ahli yang memberikan definisi mengenai tumbuh-tumbuhan yang disebut sakit. Dari beberapa definisi dan pengertian yang telah diberikan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan dikatakan sakit apabila mengalami suatu perubahan dalam proses fisiologis tubuhnya yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab penyakit, sehingga jelas ditunjukkan dengan adanya gejala. Selain itu, tanaman juga dikatakan sakit apabila ada perubahan seluruh atau sebagian organ-organ tanaman yang menyebabkan terganggunya kegiatan fisiologis sehari-hari tanaman tersebut. Secara singkat, penyakit tanaman adalah penyimpangan dari keadaan normal tanaman. Penyebab sakitnya tanaman bermacam-macam. Ada yang disebabkan oleh cendawa, bakteri, virus, dan lain-lain. Penyakit tanaman dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama penyakit lokal. Penyakit ini hanya terdapat di suatu tempat atau bagian tanaman tertentu. Misal pada buah, bunga, daun, cabang, batang, atau akar. Yang kedua adalah penyakit sistemik. Penyakit ini menyebar ke seluruh tubuh tanaman, sehingga seluruh tubuh tanaman menjadi sakit. Misalnya penyakit ini terjadi pada CVPD pada tanaman jeruk. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi tanaman sakit. Tanaman sakit dapat dilihat dari gejala yang ditimbulkan. Gejala luar yang dapat dilihat pada bagian tanaman yang sakit disebut dengan morfologi, sedangkan gejala dalam jaringan yang dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop disebut dengan histologi. Gejala-gejala yang terdapat pada morfologi ada 3. Yang pertama nekrotis. Nekrotis ditandai oleh adanya regenerasi protoplas dan diikuti dengan kematian sel, jaringan, organ, atau seluruh tubuh tanaman. Kerusakan pada klorofil ditimbulkan dengan gejala menguning. Gangguan pada sistem pengangkutan air dapat menyebabkan turbo di dalam sel berkurang sehingga menjadi layu. Untuk menggambarkan jaringan sakit yang menunjukkan gejala kebasah-basahan dan tembus cahaya digunakan istilah hidrosis. Hidrosis ini biasanya mendahului perkembangan gejala seperti busuk, bercak, dan hawar. Pembusukan sering terjadi pada organ penyimpanan seperti buah, biji, umbi, akar, dan rimpang.
kelayuan yang mendadak dan terkulainya kecambah sebagai akibat nekrotis batang dekat permukaan tanah sering disebut dengan gejala rebah kecambah. Yang kedua ada hipoplastis. Hipoplastis merupakan kegagalan organ tanaman untuk berkembang penuh. Contoh yang umum adalah kerdil, bulai, dan klorosis. Mosaik adalah gejala belang-belang hijau dan kuning pada daun. Dan yang terakhir ada hiperplastis. Hiperplastis merupakan pertumbuhan luar biasa dalam warna, ukuran, dan juga perkembangan dini organ tubuh. Contohnya adalah gigantisme, keriting, dan kudis. Pembengkakan lokal yang melibatkan seluruh organ disebut tumefaksi. Contohnya adalah puru, bintil, dan gada. Perkembangan organ di sekitar titik fokus menyebabkan penyakit sapu dan hairy throat. Penyakit adalah proses interaksi antara inang dan patogen yang menyebabkan gangguan fisiologis pada tanaman inangnya. Oleh karena itu, keberadaan inang dan patogen mutlak dibutuhkan. Selanjutnya, dan yang ketiga yaitu penyebab tanaman sakit. Tumbuhan dikatakan sakit bila fungsi fisiologisnya tidak berjalan normal. Fungsi fisiologis ini meliputi antara lain pembelahan dan diferensiasi serta perkembangan sel, absorpsi air dan hara dari tanah serta translokasinya, metabolisme, reproduksi, dan penyimpanan zat makanan. Faktor-faktor penyebab penyakit tersebut dapat meliputi faktor biotik, yaitu 1. Bakteri. Bakteri patogen tanaman umumnya berbentuk batang dengan panjang sekitar 3 umeter dan lebar 1 umeter. Bila satu sel bakteri ditumbuhkan pada medium yang sesuai, maka ia akan membelah diri dan membentuk satu koloni. Ukuran, warna, dan bentuk koloni bakteri dapat beragam tergantung antara lain pada spesies dan mediumnya. Bakteri patogen tanaman dapat masuk dalam jaringan tanaman hanya melalui luka atau lubang alami seperti stomata, plantisel, dan hidatoda. 2. Cendawan. Kebanyakan penyakit tanaman disebabkan oleh cendawan. Cendawan adalah mikroorganisme yang mempunyai inti sel, berspora, tidak berklorofil, dan umumnya bereproduksi secara seksual. Tubuhnya yang berbentuk seperti pita dan cabang-cabang biasanya dibungkus oleh dinding sel yang mengandung selulosa atau kintin atau keduanya. Pada umumnya, semua bagian cendawan berpotensi untuk tumbuh. Bagian reproduksi terpisah dari bagian somatik dan menunjukkan bentuk yang berlainan yang dapat digunakan untuk klasifikasi. Tiap pita cendawan disebut hifa. 3. Nematoda. Nematoda yang berbentuk seperti belut mempunyai spesies-spesies yang dapat memarasi tanaman. Panjangnya sekitar 4 mm, sedangkan lebarnya beragam dari 50 sampai 200 mm. Nematoda parasit tanaman dapat dibedakan dengan yang hidup bebas di tanah berdasarkan adanya stilen atau alat penusuk dan penghisap yang ada pada rongga mulutnya. 4. Virus. Virus adalah suatu nukleoprotein yang sangat kecil dan tembus cahaya sehingga sulit dilihat dengan mikroskop cahaya. Virus hanya berbiak di dalam sel hidup dan mempunyai kemampuan untuk menimbulkan penyakit. Virus tanaman dapat menimbulkan gejala mosaik dan kerdil. Satu jenis virus mungkin dapat menyerang beberapa spesies tanaman, dan satu spesies tanaman dapat diserang oleh banyak jenis virus. Sedangkan faktor abiotik yang mempengaruhi adalah 1. Cuaca dan iklim. Cuaca yang tidak stabil dan cepat berubah secara mendadak membuat metabolisme tanaman mengalami kekacauan. Tanaman harus selalu melakukan adaptasi setiap saat, sedangkan aktivitas adaptasi memerlukan energi. Ketika dari sinar matahari tidak mencukupi lagi, maka tanaman akan mengambil cadangan energi yang disimpan dalam bentuk gula atau glukosa dengan cara mendegradasinya. Aktivitasnya disebut katabolisme. Pengambilan cadangan energi dari glukosa tentu saja akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Hal ini sering terjadi pada tanaman di saat peralihan musim atau saat pertengahan musim kemarau, di mana terjadi perbedaan suhu antara siang dan malam yang cukup ekstrim. Gejalanya adalah pertumbuhan tunas-tunas terhenti, tunas menjadi mengeriput, keriting, dan kaku, yang selama ini banyak disangka karena serangan virus. Kedua, suhu. Tumbuhan umumnya tumbuh pada kisaran suhu 1-40 derajat Celcius. Kebanyakan jenis tumbuhan tumbuh sangat baik antara 15 dan sampai 30 derajat Celcius. Tumbuhan berbeda kemampuan bertahannya terhadap suhu ekstrim pada tingkat pertumbuhan yang berbeda. Misalnya, tumbuhan yang lebih tua dan lebih keras akan lebih tahan terhadap suatu suhu rendah dibanding kecambah muda. 3. Kelembapan. Gangguan kelembapan di dalam tanah mungkin bertanggung jawab terhadap lebih banyaknya tumbuhan yang tumbuh jelek dan menjadi tidak produktif sepanjang musim. Kekurangan air mungkin juga terjadi secara lokal pada jenis tanah tertentu. Kemiringan tertentu atau lapisan tanah yang tipis yang di bawahnya terdapat batu atau pasir. Tumbuhan yang menderita karena kekurangan kelembapan tanah biasanya tetap kerdil, hijau pucat sampai kuning terang, mempunyai daun, bunga, dan buah sedikit, kecil dan jarang, dan jika kekeringan berlanjut, tumbuhan layu dan mati. 4. Kekurangan oksigen. Tingkat oksigen rendah yang terjadi pada pusat buah atau sayuran yang berdaging di lapangan, terutama selama periode pernapasan cepat pada suhu tinggi, atau pada penyimpanan produk tersebut di dalam tumpukan yang besar sekali. Contoh dari kasus ini adalah perkembangan penyakit yang disebut black heart pada kentang, yang dalam suhu cukup tinggi merangsang pernapasan dan reaksi enzimatik yang abnormal pada umbi kentang. Suplai oksigen sel pada bagian dalam umbi tidak mencukupi untuk mendukung peningkatan pernapasan dan sel tersebut mati karena kekurangan oksidasi. 5. Cahaya. Kekurangan cahaya memperlambat pembentukan klorofil dan mendorong pertumbuhan ramping dengan ruas yang panjang. Kemudian menyebabkan dan berwarna hijau pucat, pertumbuhan seperti kumparan, dan gugurnya daun bunga secara prematur. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang apa itu segitiga penyakit. Sebelumnya, segitiga penyakit adalah interaksi antara inang tanaman, patogen, dan kondisi lingkungan yang mendukung. Konsep tersebut lebih dikenal dengan segitiga penyakit atau triangle disease. Dari konsep segitiga penyakit, jelas bahwa penyakit dapat timbul dan berkembang apabila ada interaksi antara tanaman rentan dengan patogen yang virulen pada lingkungan yang mendukung pertumbuhan patogen atau lingkungan yang kurang sesuai untuk tanaman. Dan segitiga penyakit itu menggambarkan fenomena penyakit tanaman sebagai ruang interior sebuah segitiga dengan 3 faktor penting, yaitu inang yang rentan, lingkungan yang menguntungkan untuk penyakit, dan patogen. Next. Sebagaimana terdapat 3 faktor dari segitiga penyakit, yaitu ada inang, patogen, sama lingkungan. Yang pertama itu inang. Inang atau tumbuhan yang di mana patogen memperoleh makanan atau kebutuhan hidupnya dalam sistem produksi tidak terlepas dari tanaman yang ditanam, apakah itu jagung, kapas, gandum, atau lain sebagainya. Dan di mana itu dari tanaman inang itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu tanaman inang rentan, yaitu inang yang mudah terserang patogen, sementara pada kondisi sama dan patogen sama. Yang kedua, tanaman inang resisten. Yang ketiga, tanaman inang toleran. Keempat, tanaman inang sekunder. Tanaman inang primer. Tanaman inang alternatif. Tanaman inang perantara. Dan hanya itu. Habis itu, keberadaan inang ini menjadi salah satu dari jenis penyakit yang menjadi penting, karena tanpa inang perantara ini meskipun patogen ada, dan inang itu adalah jenis itu yang paling utama. Dan yang kedua itu dari faktor segitiga penyakit itu ada patogen. Patogen yaitu organisme penyebab dari penyakit.
Atau patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan mampu menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara lain fungi, bakteri, virus, nematoda Mycoplasma, Pyroplasma, dan Rickettsia. Yang di mana pengaruh komponen patogen dalam timbulnya penyakit sangat tergantung pada kehadiran patogen, jumlah populasi patogen, dan kemampuan patogen untuk menimbulkan penyakit, yaitu berupa kemampuan menginfeksi dan kemampuan menyerang tanaman inang. Dan di mana itu faktor patogen yang mempengaruhi perkembangan epidemi, yaitu ada tingkat virulensi, ada jumlah inokulum dekat inang, ada jenis reproduksi patogen, ada ekologi patogen, serta yang terakhir itu cara penyebaran patogen. Dan yang ketiga itu faktor segitiga penyakit itu ada lingkungan. Yang di mana lingkungan ini terutama yang bersifat abiotik, yaitu sangat faktor yang mempengaruhi itu seperti suhu, kelembapan, curah hujan, angin, intensitas sinar matahari. Itu seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya. Dan beserta faktor lingkungan yang dapat memberikan pengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit dapat berupa suhu udara, intensitas, dan lama curah hujan. Dan lama embun, suhu tanah, kandungan air tanah, kesuburan tanah, serta pencemaran air. Yang di mana faktor lingkungan ini memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman inang dan menciptakan kondisi yang sesuai bagi kehidupan jenis patogen tertentu. Yang di mana faktor lingkungan ini mempengaruhi perkembangan epidemi, yaitu kelembapan, suhu, pengaruh praktik budaya dan tindakan pengendalian manusia, serta pemilihan ukuran dan persiapan. Next. Dan sini terdapat yaitu kaidah Koch. Menurut Suwada dan Kuniti pada tahun 2014, kaidah Koch ini merupakan metode postulat Koch dapat dilakukan untuk membuktikan suatu patogen yang menyebabkan penyakit dengan menerapkan isolasi, inokulasi, reisolasi, dan identifikasi mikroba yang terasosiasi. Yang dimana itu kaidah Koch ini memiliki 4 kriteria. Kaidah Koch ini memiliki 4 kriteria, yaitu mikroorganisme tertentu selalu ditemukan berasosiasi dengan penyakit yang ditimbulkan. Yang kedua, mikroorganisme dapat diisolasi dan ditimbulkan sebagai biakan murni di laboratorium. Yang ketiga, biakan murni tersebut bila diinjeksikan pada tanaman yang sesuai dapat menimbulkan penyakit. Serta yang keempat, yaitu terakhir, mikroorganisme tersebut dapat diisolasi kembali dari tanaman yang telah terinfeksi tersebut. Next. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan bertanya pada forum yang telah disediakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.